Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada di time episode kedua. Dan di sini kita melanjutkan bagaimana teka-teki yang berkuasa dan nangkring di wilayah pantai Tanjung Kait. Dan episode 2 ini kita akan memantau di suatu kampus yang disebut BP2IP atau Poltekpel. Di sini kita lihat maraknya upacara. Saya mantau dengan upacara yang betul-betul sangat gagah perkasanya taruna-taruna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dari sini kita lihat sambil melihat viewernya ke dalam, dan kita juga sambil ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan terharu dan merasa cinta tanah air. Oke rekan-rekan, setelah kita melihat adanya upacara selesai, ada rekan kita yang bernama Titin di sini. Ibu Titin ini agak melihat aura dan merasakan auranya aneh di wilayah pos security gerbang depan kampus. Di sini kita lihat dia sudah duduk dan coba dengan saya mengamati siapakah gerangan di gerbang ini, dan kita coba untuk memanggil dan berkomunikasi dahulu. Suruh turun ke sini. Mudah-mudahan siang bolong ini setelah upacara tadi kita bisa memanggil penunggunya yang dilihat dan dirasakan. Oke Baraya, mudah-mudahan dia bisa kontak langsung, dan saya juga batin akan memanggil, membantunya. Pak, saya mau dibawa kemana saya? Enggak, dibawanya ke sini cuma ngobrol aja, silaturahmi. Ayo. Soalnya katanya baru ini bawa lagi Titin itu. Nggak apa-apa, Nek. Waktu itu kan jarang komunikasi, banyak siswa. Sekarang lagi libur. Ayo. Waktu itu kan dialog di perpustakaan, di bawahnya tuh kita lagi ya di interior 2024. Dari 2024 belum komunikasi lagi, ayo. Soalnya yang kenal Titin itu belum lama kan Pak? Iya, tapi bisa. Waalaikumsalam. Yang jelas ngomongnya yang besar, kita mohon maaf silaturahmi. Kok tadi susah masuknya? Kan ngeliatin cewek itu aja. Ngeliatin yang bawa aja, soalnya kasihan masih sakit. Maksudnya Raga Titin ini. Iya. Nggak apa-apa, ini kan biasa jalan-jalan nih, kesini wisata. Kalau Neng namanya siapa? Yang kenceng ngomongnya sayang, panggilannya Sri. Sri. Ada juga namanya Sri di sini. Selain itu siapa lagi? Ini namanya maksudnya Ratu Sri panggilannya. Panggilan silakan ngobrol. Biasa di mana tanya? Kursinya dibalik. Ya, Sri dari sini. Biasa di laut atau di mana tanya? Biasa di laut apa di mana? Dekat parkiran yang ujung sana, dekat pagar. Suka berdiri di situ. Ujung pagar. Neng Sri bagian di parkiran pagar. Kalau yang lainnya kayak di pohon ini siapa Neng? Itu cowok 2. Cowok 2, penunggunya berwujud. Wujudnya seperti apa yang di pohon dekat pas security ini biasa nangkring di sini? Raksasa gede, saya badannya gede banget. Wah, yang di pohon raksasa gitu ya.
Kalau Neng Sri biasa di parkiran, berarti Neng dengan yang di pohon, dengan yang ini saling akrab untuk Akrab, udah lama di sini sebelum dibangun. sebelum dibangun. Jadi ada kerajaan apa di sini? Dahulunya. Pokoknya kerajaannya seperti di laut yang di tengah-tengah itu loh. Di laut Tanjung Kayu. Tapi silakan Bapak seperti yang di laut Tanjung Kayu kerajaan sampai di sini. Kerajaan, teman bos. Saya nggak tahu, pengasan. Penguasa lapangan. Nah, kalau di lapangan tengah itu tempat taruna-taruna latihan, itu penunggunya siapa nih? Banyak yang ngejagain. Yang ngejagain? Apa aja. Kebanyakan wujudnya seperti apa? Prajurit. Prajurit. Hmm. Ada yang bilang di bawah landasan coran itu dulunya bekas di tanah itu kerajaan jin juga. Iya, tadi kan pas mau masuk ngikutin mobil Pak Budi, ada 10 prajurit. Yang di lapangan juga ada, tapi bentuknya prajurit, yang ini bentuknya raksasa di bawah. Tapi mereka semua pada menonton kita sedang silaturahmi nih. Iya, tapi jangan lama-lama, kasihan. Yang lain panggil, kita ngobrol lagi. Nyai yang lain ini ya. Nyai senang kan dengan para petugas yang menjaga keamanan di sini semuanya? Iya, senang. Senang, mereka juga kan menjaga di sini, takut ada entah kebakaran, entah apa, sigap untuk ini kelanggengan sekolah taruna. Kalau Didi, Bapak pernah ngelihat wujud apa Pak? Belum pernah sih. Belum pernah. Ya, Tapi banyak di sini. Dia katanya yang dari lautan aja di sini. belum pernah sih. Terakhir pertama pernah ngelihat wujud asli itu pas SD di sekolahan. Iya. Itu pertama kali ngelihat tuh. Udah kesini udah nggak ada. Udah nggak Lagi pernah. Pak, karena masa SD bisa lihat. Ngeliat lagi Ya kalau ngelihatnya nggak ngagetin sih nggak apa-apa. biar nampakin gitu. Kamu kalau yang sudah muslim atau yang sudah ini dia tidak frontal, enggak di interview dia mau. Tadi banyak yang masuknya salah satunya. Cuman kayak buat tahu lingkungan ada makhluknya apa enggak itu rasain. Kayak misalnya ini misalnya agak jahil nih, suasananya itu kayak panas gitu. Kalau Enggak, saya- di sini mah dingin. kalau nggak jahil pasti adem gitu. Tadi yang raksasa juga mau masuk, cuman ngerasa kasihan punya ini raganya katanya. Kalau yang raksasa di pohon ini sama di pohon besar itu kan. Kalau menurut Neng waktu April dulu saya bangun pagar paling laut, paling pinggir nempel laut, itu tahu Tahu. di sana yang nonton Nyai Ratu Dewi Neng, ada yang di Sukadiri sama siapa lagi, sama Dewi Sri, terus Yang itu Tanjung Pulau Cangkir juga ngeliat. waduh yang di Pulau Cangkir kita lagi nyurvei itu ikut Pulau Cangkir mah Wah, tuh lumayan. Jauh. Pangeran Samudra, tapi ada dayangnya juga ya. Ada Yang hadir di sini pangerannya langsung atau dayangnya? dayang-dayang pada lihat, pada naksi. Dulunya dayang-dayang bergandeng pada seperti ini. Jangan lagi nyari duit. Kebanyakan di sini wilayahnya mereka menunggu di daerah depan atau belakang nih. Ini pas security biar tahu. Di sebelah depan sana Pak, di sini mah nggak banyak sih. Jadi ini termasuk depan, kalau sana belakang laut. Enggak, Ya, yang Bapak, di sana silakan. yang menjaga yang di depan Ya banget. Bapak. Yang di belakang itu banyaknya para ratu atau para jin yang bekas kerajaan dahulu, para raksasa juga atau apa yang dekat laut? Kerajaan. Kerajaan. Berarti kalau Dewi Neng itu kesini sebagai pemimpin Dewi Sri atau sebagai kawan aja? Sebagai kawan, dia cuman ngejaga laut Tanjung Kait. Di situ dia sebelum ke Tanjung Kait kan harus mampir dulu ke dia.
Oh, berarti sering rembuk atau sering musyawarah dengan Dewi Neng kerajaan Tanjung Kait. Iya. Siar lagi tuh. Jadi kalau lagi lembur panggil aku biar menampakkan diri. Ini ya, kalau dulu aku dari tahun 2011 ngebangun gapura, lalu 2009 apa 2000 berapa membangun bertingkat gedung refektori atau dapur. Neng udah tahu? Jadi Udah. kenal. Kenal. Kalau yang di bawah perpustakaan tahun 24 yang masuk ada kalau nggak salah Nyai Ratna, itu sama juga statusnya sama Dewi Sri. Beda. Dia statusnya sama Siar kayaknya, Mas. Neng. Siar. Oh, Dewi Ratna. Oh, lu udah dua. Di bawah perpustakaan itu aku lagi Apa? korban. Oh iya. Yang malam-malam itu dia dari asal sini Udah ada. tamu atau Hewan. penguasa sini juga datang. Ya dia cuman main-main ke sini dia pindah gitu loh Pak. Ayo ngobrol aja, mau tanya. Ngobrolin apa? Udah sungkan. Itu kan udah pakai tanya aja. Bingung nanyanya. Ayo Pak, ikutin aja Pak. Ngobrolnya yang penuh jadi ada unek-unek tanya. Bingung ini. Itu penguasa laut di sini. Ya, intinya kayak macam untuk kita saling kerjasama untuk menjaga. Nah, Mas Boy aja. Gimana caranya? Pakai adat seperti apa? Berarti kalau penguasa laut itu sama Nyi Roro Kidul apa gimana? Iya sama, tapi Nyoro Kidul kan itu selatan. Selatan. Berarti Ini mah Bapak Tanjung Kait masih ada, masih hidup. Yang megang Tanjung Kait ini masih sampai Tanjung Kait. Jadi sesepuh Tanjung Kait ada. Masih ada. Ini berarti lautnya mah belakang masih laut utara ya Pak? Iya. Dan nanti kalau memang ada taruna-taruna latihan di Laut Salso, Neng dengan Ratu Tanjung Kait, Neng dengan Ratu Dewi Neng juga, dan juga semuanya dikomando untuk menjaga. kamera Mas. Itu kan taruna suka latihan di laut. Iya alhamdulillah kan nggak ada yang begini begitu kan. Iya. Ada yang jaga. Kalau boleh tahu, Neng Sri udah bisa bersyahadat? Bisa. Coba. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, luar biasa. Itu sama dengan Nyai Ratu Nyimas Melati. Bang, ntar saya sama siapa, Bang? di Ntar Pulau saya. Untung Jawa, dia Ntar. betul-betul penyiar Islam. Ya. Maaf Bang. Iya, dan ntar agak malam-malam. Ya, siap. Sri mau pulang dulu ya. Tapi panggil lagi Nyai Ratu lain. Aku mau ngobrol. Mas Rat Mas. Minum dulu. Iya, jadi itu Nyai Ratu yang lain panggil atau boleh juga dari Neng atau panggil juga yang suka pakai baju pink siapa? Iya Pak. Nggak tahu itu belum. Iya panggil ke sini katanya nonton. Saya mau ke depan nih, boleh mau pulang. Coba Titin capek. Udah dikeluarin, kan pengen tadi. Alhamdulillah kita sudah berkomunikasi yang di wilayah depan. Di wilayah depan di pohon sampai dengan wilayah parkiran motor, ada juga beberapa di lapangan upacara yang tadi katanya terlihat ada raksasa dan seperti perwira-perwira yang tidak terlihat atau tidak kasat mata perwiranya ikut upacara. Kita berjalan menuju gedung yang di sini dinamakan gedung simulator tempat taruna-taruna melatih atau melatih
segala macam keterampilan. Yang gedungnya warna biru, mirip dengan kapal. Nanti Baraya kita coba untuk duduk di lantai satunya, walaupun gedung ini kelihatan berlantai 5 atau ruangannya terlihat dari jauh sudah berlantai 4. Ya, kita coba untuk istirahat dahulu dengan duduk di sofa, dan kita ingin kontak batin siapakah gerangan yang berkumpul di gedung ini. Loh, nanyain Pak mau ngapain katanya. Silaturahmi. Ininya nggak tapi terlalu wangi, nggak apa-apa ya. Nggak tapi terlalu wangi sih. Ada hormat. Udah hormat ya. Aku ikut-ikut hormat deh. Iya. Namanya Main kan, doang kan di sini hormat ya. oh di sini pada hormat gerak. Oh Pak, lagi pada berbaris. Pindahin kalau tasnya ditaruh. Ini capitannya ke jilbab. Oh, ngajakin hormat Pak, suruh hormat Pak. Iya. Hormat. Gerak. Pada hormat gerak. Udah sih main doang kesini. Oh, suruh hormat. Hormat lagi Pak, Iya. kata dia Pak. Siap. Gerak. Gerak. Ini ratunya kenapa nggak masuk ruang latihan? Enggak. Enggak, di Enggak, luar, ada di di luar. pantai. Oh ini Pak, katanya udah siap-siap, udah sore, jadi kita harus hormat 5 kali. Oh, 5 kali. Gerak. Siap, gerak. Iya. Nah kan pada ketawa Bapak hormat. Iya, berikutnya Ratu juga pasti pada datang hormat. Dua orang cakep-cakep tuh Pak, ganteng tuh, suruh hormat. Hormat lagi aja. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng ini mau hormat. Iya. Hormat. Oh nanya Pak, katanya ngapain? Silaturahmi. Silaturahmi, main. Nanti ada tukang-tukang di sini aku panggil. Iya. Kan kenalan dulu, ibarat sowan. Ya, Sowan. Sowan. Bapak orang Jawa Pak. Banyak orang Jawa. Itu yang hormat orang Jawa. Orang Jawa. Banyak kapten-kapten Jawa di sini ya. Iya, Kapten Jawa dari Jawa. dia hormat. Dari Jawa. Hormat gerak. Pada baik sih. Ini mah lagi nyantai aja, nanyain katanya kenapa. Santai, makanya Oh, aku diajak main. Oh, suruh hormat Pak. iya. Makanya pimpinan sampean di sini di gedung ini ngobrol sama aku, tapi masuk ke raga Neng. Gitu. Kan bangunannya ini udah cukup lama juga. Ngobrol yang biasa di gedung. Oh, ini pada siap-siap kok, pada lari-lari melulu Pak. Pada sibuk. Jam berapa emang Pak ini? Nggak apa-apa, emang di sini. Jam segini pada sibuk ya Pak? Jadi mahasiswa itu pada gaya latihan kayak kapal lagi Iya. tenggelam. Ada yang bawa-bawa ransel tuh Pak di belakang. Wow. Jadi mereka beraktivitasnya mirip mahasiswa lagi latihan. Kalau Mira tuh nggak ada yang lewat Pak. Tapi di sini pimpinannya, pimpinannya panggil mana nggak apa-apa. Pimpinannya. Oh Bapak katanya suruh singgah dulu di Neng, baru kesini. Kalau mau pakai tagatipin katanya no. Kenapa harus ke Nyai Ratu, Neng? Berarti itu kalau kata kita mah Pak, neneknya ya. Jadi ini anaknya kali Iya, Pak. Jadi kita harus apa-apa. singgah dulu di situ.
baru kesini. Panggil aja, aku pengen ngobrol secara langsung sebentar gitu, walaupun kasih wangian dikit. Ayo kita ngobrol. Prajurit boleh nggak katanya masuk ke Raga Titin? Boleh, itu yang aku minta. Bahkan yang di lantai 4, di lantai 5, siapa yang ingin ngobrol silakan ngobrol ke Titin, ngobrol ke aku. Nanti saya bisa hampir setiap hari di gedung ini gitu, hampir setiap hari bisa jadi. Bahkan nama saya nanti dikasih wangian di beberapa titik. Nih Pak, yang mau masuk katanya prajurit, tapi dia mau singgah sebentar, cuman mau nanya Pak Budi ya. Nggak Cuman apa-apa. Titin sakit pinggang Pak. Nggak apa-apa, sebentar. Nanti setelah itu kita istirahat di restoran. Aduh. Ya, udah kasih banyak. Siapa kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ini kalau boleh tahu dengan siapa? Yuk, sini. Gimana Pak? Interview yuk, temenin saya. Oh enggak Pak, saya lagi ini ada perlu dulu bentar ya. Kalau Pak Firman kemana? Gimana? Pak Imran. Oh Pak Imran lagi di sini. Oh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Iya Nah, siap Pak. Pak Budi. Ini panggilan boleh tahu siapa? Ahmad Jenderal. Panggilan sudah Ahmad Jenderal. Iya. Luar biasa, berarti sampean di sini sebagai juru latih zaman dahulu. Gedung ini kalau nggak salah belum lama dibangun, 2010-an. Sebelum gedung ini dibangun sudah ada Ahmad? Udah. Berarti Jenderal Ahmad di sini, aku waktu ngebangun-bangun seperti pagar keliling segala macam, bahkan dilanjutkan kemarin di belakang. Tahu? Tahu sudah ada. Iya. Berarti nggak boleh merasa tidak kenal dengan saya. Saya kenal sama Pak Budi. Iya. Di sini nanti ada tukang merehab lantai 1 sampai lantai 4 yang bocor karena ada keluhan banyak bocor-bocor. Iya boleh. Nah, senang Ahmad Jenderal? Senang rumahku jadi bagus lagi. Iya, bahkan yang tembok-temboknya nanti berjamur, ada tetesan itu diperbaiki, dipoles lagi. Jadi biar taruna-taruna latihan ngerasa nyaman karena indah. Iya Pak. Dari jadi diteliti kebocoran-kebocoran. Iya. Sore banget Pak Budi. Iya kan tadi habis di ruangan depan gerbang, di ruangan yang ULP di sana. Di sana juga ngobrol di depan pos security dengan penunggu gerbang. Di sana juga ada raksasa, ada Nyai yang kumpul. Ahmad menurut Neng Ahmad, Ibu? Udah Pak. Udah Pak. Menurut Neng Ahmad, yang kumpul di sini itu para Nyai Ratu di lautan ikut. Para Nyai di Latwak nanti hari malam dia datang, dia lihat jam 11 sampai jam 12 malam Pak. Oh, Saya lagi mau latihan Pak. kon latihannya nanti setelah taruna bareng. Ada taruna latihan, Kapten atau Mayor Jenderal Ahmad juga ikut latihan, bikin semangat kepada taruna. Tapi maaf, jangan masuk ke raga ke para taruna masih kecil. Kan saya ketuanya Pak, wajar saya masuk ke ini. Jangan, nanti konsentrasinya takut terganggu. Soalnya saya suka sama anak ini. Iya, nanti para taruna-taruna kan di beberapa daerah Nusantara
ada yang dari Indonesia Timur, Tengah, Jawa, ada juga dari Banten terutama banyak. Mereka semangat ya kalau lagi latihan. Semangat Pak, harus itu. Iya. Bapak hormat Pak, teman saya ada yang datang. Di sini ya aku juga merasa merinding di sini pada hormat. Siap, gerak. Nah, aku datang ke sini menurut Mayor Jenderal dengan siapa? Budi datang sini. Pak Budi banyak yang ngikutin, tapi ini cuman berdua ya. Satu lagi siapa itu? Ini cewek ya? Aku mau kita bawa aja ya. Iya, maksudnya ingin komunikasi, kenal. Nah, selain Mayor atau Jenderal Ahmad, siapa lagi di sini? Nama-namanya sebutkan. Di sini banyak Pak. Cuman saya kan namanya atasan jarang saya tanya-tanya. Saya sudah lama Pak. Sebelum ada dibangun juga saya sudah ada Pak berdiri Pak. Gitu ya, bagus. Kirain di sini nyai-nyai yang di laut termasuk Dewi Neng. Nanti Pak kalau mau kayak gitu jam 1 dia pasti datang lihat-lihat Malam hari. Iya, malam Berarti hari. aku kalau survei tukang bagusnya kalau saat tukang lembur di sini malam hari ya. Ya malam hari tuh Bapak nanti ketemu sama ratu-ratu laut. Iya. Kalau gitu nanti masalah sama para ratu laut semuanya. Insya Allah di Juni kita sudah mulai bulan depan habis Lebaran Kurban. Oh gitu ya Pak. Iya, di sini nanti banyak tukang di depan kayak mengaduk atau apa dengan zat-zat kata kita mah untuk revisi perbaikan apa zat kimia untuk supaya tidak bocor apa itu mohon Nyai Kapten, Jenderal dan pimpinan semua di sini ada toleransi untuk begitu nanti lama-lama rapi lagi seperti kayak lihat di parkiran depan rapi kan? Tapi Pak, tapi itu banyak yang pada lari-lari tuh Pak. Cewek-cewek cantik-cantik. Iya, yang di pagar sana juga, pagar laut di sana juga. Kalau di sana Pak ada yang jagain Pak. Iya. Salam di sini semua. Luar biasa. Nanti mah aku ngasih wangiannya lebih banyak. Kalau survei nanti di lantai 4 sama. Ya udah Pak, teman saya mau hormat lagi Pak. Iya, hormat, siap. Nanti angkatan laut kudu lebih canggih di sini, lebih tangguh dan lebih pinter, lebih cerdas. Siap Pak. Iya, Pak. Ngobrol Pak Arif. Ngobrol di sini. Penunggunya kapten. Sini Pak Arif. Pak Arif, ngobrol sempat salaman dulu sama Pak Arif. Pak Arif. Iya. Ya udah ya Pak, saya mau hormat dulu. Iya, hormat. Iya, sami-sami. Kalau Waalaikumsalam betul-betul muslim sejati Kapten. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, begitu saudara-saudara, ini walaupun wanita tapi sudah melihatnya di sini para dirgantara laut. Jadi mereka seperti memberi semangat kepada yang Aduh Bapak tadi untuk marketing itu keditukan Pak Budi. Iya. Ulah kapitinkeun ka Pak Budikeun. Mereka semangat, bahkan kita sudah bersalamualaikum, mereka ingin dengan hormat senjata gerak di situ. Wah, luar biasa. Ya begitu saja kita ingin mengetahui kenal siapakah gerangan di sini. Ngajakin hormat baik kudu make tiung heula nya. Padanya make tiung heula kasep. Pada kasep katanya yang pada kumpul di sini para dirgantara. Ntar ya, teteh mau pakai kudungan dulu baru teteh hormat sama ini. Hormat ya, hormat. Gerak. Pak dia pengennya dihormat Pak. Kalau kita datang dihormat. Oke, demikian saudara-saudara, kita nanti lanjut untuk liputan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Aduh, Baraya, tidak disangka ternyata di gedung simulator tempat latihan para mahasiswa taruna-taruna ini juga punya rasa kebangsaan tinggi. Dia seperti perwira. Dia minta yang hadir katanya harus hormat dan berucap siap gerak. Nah, baru mereka pada tersenyum, sedangkan saya juga tadi berkata demikian, mereka pada tersenyum gembira. Ya gitulah, mudah-mudahan bapak-bapak yang lain mendengarkan ini, ya kalau mereka ya cintanya kepada yang masuk gedung simulator dengan gagah dan berucap siap gerak, pasti disambut oleh para penunggunya. Ya, demikianlah liputan saya, dan kita nanti dari gedung simulator ini ingin beristirahat, break ke arah laut. Adanya di panggung belakang. Setelah gedung simulator ini, paling belakang ada pagar BRC yang menghadap lautan. Oke, Baraya, kita lihat view-nya. Di sini juga ada seperti landasan pacu, tempat taruna-taruna berlatih menuju landasan pacu jalan ke arah laut. Dan di sini juga kita lihat view-nya, ada panggung-panggung banyak menghadap ke laut. Ya, coba kita lihat, Baraya, kita ingin berkomunikasi walaupun masih siang hari menjelang asar. Kita coba untuk berkomunikasi di panggung, duduk di panggung. Melejit. Buah apa itu, Pak? Yang mana? Tuh. Yang hafal sama tukang. Oh, yang hafal Tukang. Tukang. Kalau menurut Neng, coba saya panggil ya. Pada olahraga. Silakan duduk, Pak. Duduk. Tadi saya ngelihat di sana kayak sosoknya seperti ratu, apa gitu. Saya panggil ngobrol, masukkan ke ibu ini. Nanti kita interview. Oke, duduk sini. Sepatu Nggak apa-apa. Ini mahasiswa. Iya, Pak. Iya, sip, mantap. Itu mah tadi cuman buhur dari Malaysia. Dinyalain di sana tuh di pagar. Ini yang bikin pagar kan saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ngeliat itu. Apa yang mau dimasuk? Lagi jalan ke sana banyak yang ngegiringnya kaum yang tidak kasat mata, tapi cewek. Aku nggak tahu nama. Batin saya lagi manggil aja. Sini HP-nya, Neng. Ya, takut ini. Tasnya disingkirin aja. Ya, kalau ini kagok tasnya. Tapi itunya masih dijepit nggak? Oh, masuk ke dalam kali, Pak. Iya. Gimana ya? Bapak bikin itu ngejepit di tas emang? Iya, udah dijepit. Bangun dulu deh. Oh, ini ada. Masih ada. Masih ada. Nah, dimatikan lagi.
hadir untuk di pagar laut. Anu di pantai Mangga Sedayana hadir, atau pimpinannya atau pimpinan ratunya mangga pulang silaturahmi ya. Ayo. Tadrikal absar wa huwa ilikal absar. Hadir, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nyai Ratu atau panggilannya panggil Sri. 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 Sudah kita kan ngobrol di sana. Dewi Nengnya ada? Ada Dewi Neng. Sri, kita ngobrol di pos pohon itu. Ada di situ tadi juga main. Oh, main. Nanti panggil Nyai Ratu Sedayana. Kalau Sri di pagar ini biasa posisinya di mana? Deket laut yang ujung sana. Nah. Laut ujung sana, panggilannya Dewi Sri. Ini tarunanya juga tuh, kalau mau nanya silakan. Panggilannya Nyai Ratu Dewi Sri katanya. Dia di ujung latihan kapal. Anda suka latihan? Tadi bos? Oh, latihan? Enggak bro. Habis olahraga. Mau survei. Kalau di sini selain Dewi Sri, panggilannya siapa lagi yang suka kumpul? Wulandari. Wulandari itu asalnya dari Selatan. dari selatan, datang ke sini dari laut selatan. Luar biasa. Ini kalau wilayah kan kalau nggak salah utara deh ya? Utara. Tapi nggak usah takut. Nah, di sini makhluk kalau dalam Islam itu kan diciptakan tuh ada manusia dan ada juga makhluk yang tidak kasat mata yang disebutnya jin. Kalau Nyai Wulan dan Nyai Sri itu sudah berapa lama tinggal di wilayah sini, atau berapa ratus tahun atau berapa abad? Sudah berapa ratus tahun. Di sini sudah lama. Sudah lama? Sebelum sekolah ini berdiri? Sudah ada saya di laut mainnya. Oh iya, di laut. Kalau berkumpul biasanya di malam-malam tertentu atau tiap hari? Di malam tertentu. Nanti panggil ya Dewi Wulan dengan satu lagi Dewi Neng. Kalau nggak salah ada makamnya di sana deh ya, di tikungan ke arah Mauk. Pernah lewat nggak? Tanjung Kait juga. Ada situs sejarah yang ada kelenteng itu. Katanya dia juga suka di sini. Panggilannya ada Nyai Ratu Dewi Ratna, Nyai Ratu Dewi Wulan, Wulandari apa Wulan? Wulandari. Wulandari, ada Nyai Ratu Sri. Sekarang yang masuk Nyai Ratu Sri. Nah, gitu. Waktu aku ngerjakan pagar di sini, Nyai Ratu Sri merhatiin nggak? Merhatiin. Merhatiin, senang? Seneng. Rapi sekarang, bagus? Bagus, rapi. Warnanya demennya apa? Kalau ini kan warna kementerian biru, kalau Nyai demennya? Kan laut saya juga biru. Oh iya. Cuma sekarang banyak kena limbah pabrik-pabrik, aku kesel warnanya ya Dea. Tuh kalau dengan taruna-taruna latihan Nyai Ratu Sri kayak tadi di gedung simulator Atlantik itu, para penunggunya adalah prajurit pakaiannya iya sama angkatan laut. seperti angkatan laut. Penunggunya seperti angkatan laut. Kalau yang di sini Nyai Ratu ada pesan dengan mahasiswa nih. Yuk, nggak usah kagok-kagok, mereka tiap hari di sini. Harus semangat, harus jadi orang. Jangan malas, orang tua kasihan. Iya, orang tua ya. Jadi para mahasiswa dan siswa, calon-calon dirgantara atau calon manusia nanti yang ber-IQ tinggi untuk ikut serta dalam ya
kalau memang dalam pertahanan RI wilayah Angkatan Laut itu bagus gitu. Tapi cuma dikasih wangian sedikit gini nggak apa-apa ya Nyai. Iya, Biasanya nggak apa-apa. biasanya aku kalau lagi ngontrol pagar banyak ya. Banyak, ini cuma satu ya. Biasa, nggak apa-apa. Cuma Nyai Wulan dengan Sri atau dengan Dewi Neng itu lebih tua mana usia? Tua Neng. Dewi Neng lebih tua. Emang sejarahnya dari zaman Nyimas Melati yang di Kepulauan Seribu, kalau nggak salah Pulau Untung Jawa ya. Iya, Kerajaan apa tuh di Tanjung Parit? Tanjung Kait zaman dahulu namanya. di sini dulunya cuma untuk mancing-mancing, makanya disebut Tanjung Kait. Ngait. Untuk ngait disebutnya mengait ikan. Iya. Masih ada yang menjaganya di sini di Tanjung Kait, masih gagah orangnya. Itu wujudnya seperti apa? Entah seperti hewan seperti naga atau seperti jawara laki-lakinya. Jawara. Itu penjaga laut juga. Iya, Dia di pantai apa di tengah? di tengah. Jadi Neng Sri dengan dia sebagai pasangan suami istri atau bukan? Bukan teman. Jadi di laut semua berteman. Nah, kalau aku kesini ngontrol pada hadir. Pada hadir, tadi juga hadir Bang. Iya, Nyai Ratunya juga yang di selatan hadir nggak? Hadir ada. Yang di selatan hadir. Agak maju deh, ngobrol. Maju. Ngobrolnya nggak apa-apa. Nah, pakai sepatu. Tanya, siapa lagi? Kamu tinggalnya di mes atau di mana? Siapa gitu? Namanya. Ngobrolnya nggak apa-apa. Ngobrol, baik. Sebagai taruna ya gimana? Bilang sama Ibu Neng, Ibu Sri ya. Iya. Ibu Sri. Menginap di sini pulang lagi tiap minggu sekali atau temponya? Tiap minggu. Tiap minggu pulang. Sudah tidak ada yang mau ditanya. Coba Mau panggil balik. Dewi Neng. Panggil. Aku kangen sama Dewi Neng. Wulan, boleh. Lagi pergi. Kalau Wulan dari Lagi pada mau siap-siap, mau mandi. cuman Sri terus. Tadi kita juga asik udah lama. Berarti bagian jam jaga jam segini Dewi Sri. Kalau dengan Sri Popohan pernah dengar sejarahnya itu di Jawa apa di Sunda? Beda atau sama? Sama dia di Sunda. Itu kamu juga tuh beda? Beda, yang jaga juga beda. Oh, namanya beda. Kalau Sri julukan ini Sri apa? Sri saja. Kalau yang suka baju pink pernah kelihatan tim yang tugas di sini bajunya pink atau kemerahan, itu siapa namanya? Sama dipanggilnya semua Sri. Julukan Sri panggilan zaman dahulu kala tuh sama dengan panggilan Nyai Ratu juga mungkin ya? Sama dipanggilnya kayak semacam Neng, Nok. Oh gitu. Untung cerah sekarang. Kalau lagi hujan kamu juga ikut berdoa supaya air laut jangan dahsyat seperti di selatan, karena ini kan tempat pendidikan. Tempat pendidikan. Ini para ratunya itu beragamanya apa sudah Muslim atau beda? Muslim ada, Cina ada, itu ada. Oh, ada juga yang menunggunya kaum Cina. Iya. Neng Cina. Neng Cina. Tadinya kan Cina, Neng Dewi Neng. Tapi sekarang sudah Islam. Iya, yang mengislamkan aku. Atau dulu udah dengan Nyimas Melati.
Ini Mas Melati katanya di Pulau Seribu, di Tanjung Pasir, Tanjung Kait naik kapal lagi. Hadir nggak nih Mas Melati? Nggak hadir dia. Iya. Di sini jangan seperti di Tanjung Priuk, airnya dahsyat, ombaknya juga sampai tanggul-tanggul jebol, ngeri aku. Dia kurang jaga. Yang jaga lautan apa ikut bisa mendoakan ombak supaya jangan dahsyat. Mendoakan, tapi kan ada yang menjahat, jadi kayak gitu lautnya. Gitu. Silakan dong ngobrol. Di laut ini ada yang jahat, ada yang baik ya? Ada. Makanya jangan sampai kayak Nyi Roro Kidul marah karena dia sudah dikotori lautnya. Ini banyak. Kalau di sini ada yang bagian jahat. Nggak ada, kayaknya Tanjung Kait tenang, nggak ada masalah ini itu, bencana pun alhamdulillah nggak ada. Terus Dari dulu cuman pasang doang, tapi sekarang enggak. Dulu pernah masuk ke Ketapang. Masuknya sampai Ketapang sampai air 1 dengkul. Waduh, zaman dahulu Ketapang kecamatannya dekat Sukadiri ke sana sampai Tapi sekarang alhamdulillah nggak dengar gitu. Cuman tahun kemarin Tanjung Pasir yang kena. Tanjung Pasir udah kayak laut, juga pinggir-pinggirnya udah mau masuk. Nah ini zaman sekarang angin kencang apa. Kalau alam sedang ngamuk begitu, jangan diam, langsung tadahkan tangan ke atas, berdoa sama Gusti Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya mohon runduk agar ditenangkan. Kalau boleh tahu, kalau Nyai Neng yang tadinya biasa ikut zaman dahulunya dengan umat Tionghoa, itu pernah aku menyaksikan langsung ada. Kalau Nyai Sri Sudah tadi di depan ya, di depan banget. Coba dekat para taruna ini ikut, jadi apa diulang bersyahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Iya. Jadi di sini energinya positif banyaknya. Iya. Jadi perbandingan makhluk seperti itu juga ada juga yang negatif. Gitu. Tapi dengan sini mah nggak ada Nyai Dewi, Nyai Wulandari, Nyai Ratna, dan Nyai Sri, nggak ada yang coba-coba jahil ke taruna kan? Nggak ada? Jangan, itu nggak boleh. Taruna kan masih sama dengan anak asuh kamu. Anak asuh kamu yang nantinya calon pengganti pemimpin bangsa. Yang sekarang para pemimpinnya masih bukan berjiwa manusia, tapi berjiwa tikus-tikus berdasi, betul? Salam semua, apalagi mau Idul Kurban gini juga pada kumpul semua ya. Alhamdulillah cuaca lagi tenang di sini, tidak dahsyat seperti di Laut Selatan. Biasanya malam hari yang gampang dipanggil, alhamdulillah bersyukur. Biasanya siang hari susah bisa hadir. Udah, tapi semua beritahu ke Ratu Dewi Neng dan Ratu lain semuanya. Di sini kita bersalam, mudah-mudahan kita ditambahkan lagi keimanannya dan tetap bertawasul kepada leluhur juga, saya juga dan kita gitu. Nanti dihadiahkan Nyai ya. Mau pamit atau gimana? Mau pamit. Mau pamit? Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lemas. Ih, nyeri. Nyeri nonton. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah berkomunikasi di 3 lokasi setelah di pos keamanan security, lalu masuk ke dalam gedung simulator. Yang terakhir kita berkomunikasi ada di panggung sisi laut Tanjung Kait. Ya, mudah-mudahan dari sini kita mendapatkan hikmah dan kita tahu mereka-mereka itu ternyata seperti itu gayanya, dan dia betul-betul kayak betah di wilayah kampus itu dan seluruh area wilayah pesisir Tanjung Kait, dan mungkin berbeda untuk wilayah-wilayah pantai lain. Demikianlah rekan-rekan di episode kedua ini, dan mudah-mudahan di episode ketiga nanti kita akan meliput kembali di area lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.